Baik, video ini akan menjelaskan tentang latihan 1 buffering data global. Langkah-langkah yang harus diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, download dulu data dalam buffer analysis zip. Ya, nanti di dalam folder tersebut akan terdapat 2 folder, yaitu latihan 1 dan latihan 2. Nah, video ini akan menjelaskan latihan 1, yaitu proses buffering dengan data global. Setelah di-download dari file atau folder di buffer analysis.zip, kalian buka mapnya, ya, kemudian lihat di katalog di situ, ya. Lalu katalog, pilih start program access di sini atau diklik langsung di katalog sini. Lalu kalian hubungkan antara directory tempat bekerjanya, di mana kalian mendownload file tersebut. Di sini saya coba sambungkan. Nah, sudah tersambung. Saya menyimpannya di buffering exercise 1 di sini, ya. Ada 3 folder, ada 3 file, cities SHP, country SHP, dan earthquake 95, ya. Kita add semuanya. Nah, udah masuk di sini, saya sudah ada. Nah, lalu pilih blank map option. Nah, ini sudah blank map optionnya. Kemudian kita masukkan data cities SHP-nya yang tadi, ya. Jadi kita masukkan cities sama country ini, 2 file ini, ya. Kita masukkan. Nah, nanti akan tampil seperti ini, ya. Tabel of content-nya diklik. Nah, di situ ini adalah data informasi dari kota-kota yang ada di seluruh dunia dan juga negara-negara yang ada di seluruh dunia. Kita bisa cek dari masing-masing tabel ini, ya, atributnya. Ya, di sini untuk cities SHP terdapat informasi dari country, negara, ya, populasinya, dan ini kapital, ini apakah kota-kota tersebut adalah kota ibu kota atau bukan, ya. Ini informasinya. Ini nama dari kotanya, ada di negara mana, dan jumlah populasinya. Ini untuk cities SHP. Lalu selanjutnya untuk countries ini sendiri, ya, kita lihat, cek di sini ada nama negara, ya, ini areanya, luas areanya, lalu ini kode dari negara-negaranya. Oke, sudah kita buka kedua file tersebut, ya, semuanya. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan dari data earthquake-nya, ya, tadi yang data earthquake-nya. Kita buka juga di earthquake 95 DBF, di sini add. Nah, di sini lihat, ya. Ini kita belum tahu nih, belum tahu bagaimana datanya, ya. Nah, ini kita perlu display dulu. Kita display, di sini klik kanan, ada display XY data, ya, kita klik. Di sini X-nya adalah longitude, ya, longitude yang horizontalnya, lalu yang vertikalnya adalah latitude, dan Z-nya itu adalah magnitude atau besarnya dari gempa tersebut, ya. Kita klik OK. Nah, di sini akan tampil, ya. Ini ada yang warna kuning di sini, ya. Ini adalah informasi dari lokasi-lokasi terjadinya gempa bumi di seluruh dunia pada tahun 95. Kita coba cek dulu di atributnya. Jadi di atributnya ini kita lihat ada tanggal terjadi, date di sini, ya. Tanggal, bulan, dan tahun. Kalau tahun semuanya sama, ya. Kemudian lokasinya di mana, nama lokasinya, kemudian lokasi latitude, longitude-nya, besarnya magnitude, kemudian depth-nya ini adalah kategorinya seperti apa, kedalamannya, time, waktunya itu kapan, dan ini adalah jenis datanya, ya. Jenis datanya itu vektor titik. Jadi bisa dilihat
Oke, sampai di situ kita lanjutin setelah ditampilkan. Setelah ditampilkan, untuk bisa melihat besarnya. Jadi ini kan kita baru bisa tahu baru lokasi-lokasinya. Nah, kita bisa menampilkan besar dari magnitude masing-masing gempanya. Kita ganti, kita hapus dulu ini ya. Kita ganti simbolnya. Di sini tampilannya properties ya. Lalu ada pilihan di sini simbologi ya. Simbologi, kemudian kalian pilih quantity di sini. Nah, lalu pilih graduate symbol. Nah, graduate symbol di sini ya. Ini kalian pilih value-nya adalah magnitude. Jadi kita mau menampilkan visual magnitude-nya sesuai dengan besarnya magnitude di masing-masing lokasi. Ya. Nah, ini range-nya sesuai default saja ya. Sesuai default. Di sini bisa pilih warnanya mungkin sesuai yang contoh di ya, warnanya biru. Ini kita apply, ya, jadi ini bisa kelihatan. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Jadi tadi hanya baru lokasinya, sekarang sudah menunjukkan lokasi beserta besaran dari nilai-nilai magnitudenya. Jadi di sini kita bisa tahu gempa yang besar-besar itu terjadi di sekitar sini. Ini adalah Jepang ya, kemudian di wilayah Indonesia juga, lalu di sekitar Amerika Selatan ini juga cukup besar ya. Ini itu untuk melihat visual dari besaran magnitude gempa di masing-masing lokasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke buffering ya. Buffering ini baru visualnya. Nah, sekarang di sini saya bilang kriteria bufferingnya yaitu gempa bumi dengan magnitude lebih besar dari 5 diklasifikasikan sebagai gempa besar dan akan berdampak bagi wilayah sekitarnya. Kemudian, area dengan radius 500 km di sekitar epicentrum gempa adalah area terdampak oleh gempa besar tersebut. Area gempa tersebut disebut sebagai zona of influence. Nah, jadi kita akan membuat buffering ya pada lokasi-lokasi gempa tadi yang sudah kita visualisasikan ini ya, hanya untuk nilai yang lebih besar dari 5. Ya, jadi magnitude yang lebih besar dari 5 itu termasuk dalam klasifikasi gempa yang besar. Jadi di sini kita akan membuat buffer pada titik dengan magnitude yang lebih besar dari 5 dengan radius bufferingnya itu adalah 500 km dari titik-titik tersebut. Ya, bagaimana caranya? Ya, pertama ini kita properties dulu, kita pilih dulu ya properties, kemudian definition query. Di sini kita akan menentukan gempa yang lebih besar dari 5. Di sini lebih besar sama dengan 5. Jadi 5 termasuk ya. Diklik ya, di sini diklik kemudian magnitude-nya lebih besar sama dengan 5. Nah, jadi kita pilih mana nih nilai 5. 5 termasuk ya di sini. Ya. Jadi tadi pilih dulu magnitude-nya, kemudian yang ini lebih besar sama dengan, kemudian get unique value-nya di sini lebih besar dari 5. Ini ya, di sini akan muncul nih magnitude yang lebih besar dari 5. Jadi yang akan tampil di sini hanya yang magnitude lebih besar dari 5. Kita oke-kan, kita apply ya. Jadi ini yang tampil hanya yang lebih besar dari 5. Kita cek di atributnya ini. Ya. Nah, kalau dilihat di sini nih, semua nilainya adalah yang lebih besar dari 5. Tadi kita sudah, karena kita sudah beri batasan di query-nya ya. Oke. Dari situ sudah kita buat ya. Kemudian
di buffernya itu sendiri, ya, tadi sudah kita kasih batasan, jadi ini semua udah yang hanya lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, ya. Sekarang untuk buffernya kita ke Outlook Doc, ya, di sini. Atau kalian juga bisa pilih di sini, ya. Agak lama ini. Bentar. Masih berjalan. Oke. Kemudian sekarang kita akan membuat buffernya dari titik-titik yang tadi sudah lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, kita akan membuat zona sejauh berapa tadi? 500 km dari 500 km dari titik epicenternya, ya. Oke, ini sudah kita kebanyakan ini terusnya jadi. Atau kita juga bisa lihat di sini sudah ada. Nah, ini sudah ada, ya, buffer di sini. Bisa, kalau yang belum ada bisa cari di Outlook Doc, kalau nggak ada langsung di yang geoprocessing juga dia sudah ada. Buffer di sini, ya. Nah, buffer di sini nanti akan muncul box seperti ini, ya. Kita coba masukkan di sini adalah inputnya yang tadi sudah kita buat ini, ya. Oke, ini di sini outputnya kalian mau simpan di mana? Boleh disimpan di yang tadi, yang atau bikin folder baru juga boleh. Saya akan bikin folder baru di sini. Nah, dengan nama filenya adalah earthquake 95 software. Oke. Nah, linear unitnya jangan lupa ini dirubah dulu menjadi 500 km, ya, karena radiusnya 500 km. Yang lainnya kita biarkan, ya, sesuai default. Oke. 500. Nah, sekarang kita coba proses. Nah, sekarang bisa terlihat di sini, ya. Ini adalah hasil buffernya. Sudah bisa hasil buffernya di sini terlihat. Yang tidak sama kita rubah warnanya di sini, ya. Nah, ini bisa terlihat, ya. Jadi ini udah area-area buffernya, ya, berdasarkan dari epicenter yang tadi sudah kita pilih yang lebih besar atau sama dengan 5 tadi. Ini sudah dipilihkan. Nah, berikut ini jadi sudah hasil buffernya, ya. Baik, sekarang kita akan coba mengetahui kota dengan jumlah penduduk atau populasi tertentu yang terdampak oleh gempa bumi, ya. Caranya kita tadi dari hasil buffer ini kita ingin mengetahui kota mana dengan jumlah penduduk tertentu yang terdampak oleh gempa. Kita masuk ke selection di sini, selection by attribute, ya. Di sini pilihannya dari boxnya adalah tadi yang populasi ada di cities, ya, cities ini, lalu kemudian bentar, saya coba cek dulu yang saya ini, ya. Oke, nah sekarang kita coba selection by attribute di sini, ya. Lalu populasi yang lebih besar sama dengan dari 7 juta
500.000. 7 juta. Kalau agak sulit bisa kalian langsung ketik juga, tidak apa-apa, atau jangan sampai nolnya kurang ya atau lebih. Oke, di sini kita lihat, nah ya ini langsung terlihat ya. Dan kalau kita klik di atribut, kalau kita klik di atribut tabelnya juga, nah ini akan langsung kelihatan. Ini adalah kota-kota dengan jumlah penduduk yang lebih dari 7.500.000 dan dia terkena dampaknya ya oleh di sini kita bisa lihat kota-kota mana saja ya yang dengan jumlah penduduk yang sesuai yang tadi kita minta itu 7.500.000 dan terkena oleh gempa bumi. Beberapa contohnya ini adalah, coba kita cek, ini adalah Los Angeles ya, lalu kemudian Meksiko itu sekitar sini mungkin ya, Mexico City. Lalu kalau kita ke arah Tokyo itu kita lihat mungkin sekitar sini. Ini di antaranya adalah ini Kyoto ya, Kyoto, atau kita cek lagi Osaka dan Tokyo gitu ya. Jadi kita sortir atau kita lihat berdasarkan atribut dari jumlah populasinya 7.500.000, kemudian kita lihat secara visualnya ya mana-mana saja kota tersebut yang berada di area atau di zona buffernya. Oke, itu. Nah, kemudian untuk bisa mengetahui sekarang kota-kota utama yang terdampak oleh gempa atau berada di dalam zona buffer ya. Nah, sekarang kita akan melakukan sortir ya, atau untuk memilih tadi kalau seleksinya tadi berdasarkan atributnya, sekarang selectnya itu berdasarkan lokasinya. Nah, sekarang kita akan lihat select feature dari yang cities ya, dari yang cities. Kemudian di sini kita akan mengetahui kota-kota mana yang terdampak oleh gempa bumi, dan kita akan mencari kota tersebut dengan menghubungkannya dengan layer hasil buffer ya. Di sini kita hubungkan hasil buffer di sini ya. Oke, hasil buffer di sini. Kemudian ini pilihannya semua default ya. Lalu kita apply. Kita oke. Nah, ini akan terlihat ya. Kalau sekarang kalian lihat di atributnya ini akan berbeda. Jadi ini adalah kota-kota utama ya. Di sini kita kapitalnya kan yang berada di zona buffer yang terkena gempa tadi. Coba kita cek ya kota-kota tersebut, kota-kota mana saja. Ini bisa kita perbesar. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini kan sudah terkoneksi ya, tergabung. Kita cek kota-kota mana saja. Oke, ini Ekuador, kemudian ini di Peru ya. Ini bisa kalian sendiri, dan kalian bisa hitung ada berapa kota-kota yang terdampak tersebut di sini ya. Tabel ini ini bisa dilihatkan, nah di sini kita bisa lihat 177 dari 606 yang terpilih. Jadi ada 177 ya yang dia kota-kota utama yang terdampak atau yang berada di dalam area buffernya di sini jumlahnya. Oke.
untuk latihan buffer sampai situ ya. Kalian bisa coba sendiri. Nah, untuk latihan yang kedua itu kalian coba ya dengan data-data di latihan yang kedua. Untuk pengerjaannya hampir sama dengan yang latihan 1. Nah, nanti kalian coba sendiri kemudian jawab pertanyaan atau tugas yang saya berikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.